Oke, selamat datang teman-teman semua. Kita kembali lagi di materi mengenai fisika statistik. Kali ini kita akan membahas mengenai ensemble. Nah, mungkin untuk pendahuluan kita akan bahas terlebih dahulu penggunaan ensemble bagaimana. Lalu baru kemudian di video berikutnya mungkin akan kita bahas mengenai teknis-teknisnya. Jadi untuk video ini kita akan bahas terlebih dahulu jenis-jenis ensemble, lalu apa kira-kira ensemble itu, bagaimana cara penggunaannya. Nah, kemudian baru di video berikutnya kita akan bahas mengenai teknis bagaimana cara benar-benar menyelesaikan masalah menggunakan ensemble. Oke, jadi pembagian ensemble itu oke, ini kita tulis dulu apa itu ensemble. Secara umum konsep penyelesaian masalah fisika statistik dengan menggunakan ensemble ini caranya begini. Jadi kita tinjau suatu sistem, misalkan kita tinjau suatu sistem yang ada di dalam balon gas, suatu gas yang berada di dalam sebuah balon. Nah, ketika kita meninjau sistem ini, maka suatu sistem yang kita amati di dunia atas sebenarnya adalah bisa kita pandang sebagai salah satu kemungkinan dari sekian banyak kemungkinan keadaan balon. Jadi misal balon ini terdiri dari 3 partikel misalkan. Ini pensimpelan, maka bisa saja partikel kita beri A, B, dan C. Bisa saja A, B, C ini kombinasinya seperti ini posisinya. Tapi di satu sisi ada juga kemungkinan A, B, C ini bisa juga diposisikan A-nya taruh di atas, B-nya taruh di bawah, C-nya taruh di sini. Bisa juga dibalik, jadi A-nya yang ditaruh di bawah, B-nya taruh di sini, C-nya taruh di sini, dan seterusnya. Nah, jadi ada banyak sekali kemungkinan, bahkan mungkin tak hingga kemungkinan dari kombinasi ini. Nah, ketika kita menyelesaikan dengan menggunakan ensemble, kita anggap bahwa kita punya banyak istilahnya kopi kemungkinan, kopi ensemble, kopi fotokopi. Jadi kita punya banyak sistem. Jadi ini contoh 1, ini sistem keadaan 1, keadaan 2, dan seterusnya, semua keadaan sistem yang mungkin. Nah, lalu kemudian dari sini baru kemudian kita lihat, oh, berarti sistem-sistem ini nantinya ada berapa sistem yang misalkan ada N satu sistem yang berhubungan dengan energi E1. Lalu kemudian ada N2 sistem yang nanti dia memiliki energi E2 dan seterusnya. Jadi semacam ketika kita membicarakan pelemparan dadu, kita lemparkan 100 kali, nanti ada berapa kali dadu pelemparan yang hasilnya totalnya jumlahnya akan menjadi sekian. Nah, modelnya seperti itu. Lalu N10 misalkan E10 dan seterusnya. Nah, kemudian dari sini nanti kita bisa meninjau keadaan yang mungkin dimiliki oleh sistem. Jadi peluang sistem berada di ini berapa, peluang sistem berada di keadaan ini berapa, berada di keadaan ini, keadaan makro ya, energi, keadaan makro yang berapa, dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian kita bisa ekstrak. Umumnya dianggap bahwa sistem dengan kemungkinan paling besar itu, atau jumlah keadaan sistem dengan yang kemungkinan paling besar itu jauh berbeda dari jumlah ensemble-nya. Jadi misalkan kita buat 1 juta ensemble. Nah, nanti akan ketemu misalkan 900.000 dari 1 juta tersebut itu berada di keadaan A. Lalu sisanya berpencar ke keadaan B, C, dan seterusnya. Nah, sehingga nilai 101 juta ini mirip dengan 900.000. Atau mungkin ini akan lebih terasa kalau nilainya 10 pangkat 26. Lalu kemudian misalkan 9,9 kali 10 pangkat 25 itu berada di satu keadaan tertentu saja. Nah, ini nantinya akan mungkin ketika jumlah keadaan yang mungkin itu sangat besar, terutama kalau sistemnya sistem gas seperti ini. Nah, maka dari sini kita bisa dekati bahwa jumlah keadaan mikro ini sama dengan jumlah keadaan mikro dari keadaan yang paling mungkin, sehingga nantinya kita bisa dapatkan sifat-sifat sistem itu sama dengan sifat-sifat keseluruhan ininya, jumlah keadaan mikronya, nanti energi rata-ratanya, dan seterusnya. Jadi intinya di teori ensemble ini nantinya kita akan mencari kalau di ensemble mikrokanonik nantinya ada yang mencari keadaan mikro atau mungkin sesuatu yang mirip dengan keadaan mikro, untuk kemudian menyelesaikan. Dari situ kita bisa dapatkan besaran-besaran dari sistem. Jadi begitu. Nah, kemudian ensemble ini nanti bagi beberapa jenis. Nah, pembagiannya itu biasanya bisa dipandang tergantung bagaimana sistem itu
apa yang menjadi batasan dari sistem tersebut, apa yang menjadi constraint-nya. Nah, ada banyak bagian ensemble, tapi umumnya yang sering dipakai hanya 3. Kita di sini akan bahas 3 saja. Yang pertama adalah ensemble mikrokanonik. Nah, ensemble mikrokanonik ini digunakan atau bisa kita gunakan konsepnya ketika kita meninjau sistem yang kita anggap memiliki energi konstan. Jadi kita tinjau suatu sistem pada suatu energi tertentu dan kita anggap sistem ini tidak mendapatkan tambahan energi dari luar maupun juga tidak ada energi yang keluar dari sistem, itu nggak ada, maka kita bisa pakai konsep ensemble makrokanonik. Jadi kuncinya di sini adalah yang diketahui adalah energi konstan, atau mungkin ini ekuivalen dengan fungsi Hamiltoniannya. Hamiltonian sistem berapa dan ini akan konstan. Nah, kita menggunakan ensemble mikrokanonik. Nah, kemudian kalau kita meninjau sistem yang ada kemungkinan pertukaran energi, jadi dia bisa bertukar energi bisa keluar masuk, tapi dia berada di kesetimbangan dengan luar. Maksudnya kesetimbangan dengan luar itu berarti energi yang masuk dan energi yang keluar ini istilahnya tidak mempengaruhi suhu sistemnya. Jadi dia meskipun ada energi yang bisa masuk atau keluar, itu tidak berpengaruh terhadap suhu sistem, yaitu sistemnya berada di suhu konstan. Nah, nantinya dan sistemnya masih tertutup. Jadi kalau ini tadi, nah ini tadi disebut sistem terisolasi kalau yang mikrokanonik. Kalau yang kanonik, kalau yang ini disebut sebagai sistem tertutup. Nah, ini nantinya ditinjau menggunakan konsep ensemble kanonik. Benar. Kanonik. Nah, kemudian kalau ini di sistem yang masih tertutup tapi dia bisa bertukar energi dengan luar pada suhu konstan, maka kemudian kita bisa juga tinjau sistem yang dia misalkan balon dia ada lubangnya, sehingga mungkin terjadi pertukaran, atau mungkin lebih mudah kita anggap jangan balon ya, gelas misalkan, suatu gelas yang terbuka. Nah, ini kan dia gelas ini apa yang ada di dalam partikelnya maupun energinya bisa bertukar juga dengan partikel dan energi dari sistem yang berada di luar. Nah, ini disebut sebagai sistem terbuka. Nantinya di sistem seperti ini yang kita anggap konstan adalah pertama suhu, yang kedua adalah mu atau potensial kimia. Jadi potensial kimia dan suhunya dianggap konstan. Nah, maka nantinya kita akan menggunakan yang disebut sebagai ensemble makrokanonik atau juga sering disebut sebagai grand canonic. Ensemble grand canonical ensemble. Nah, ini pada sistem terbuka. Nah, kemudian apakah masih ada contoh-contoh sistem lain? Bisa jadi ada sistem yang meskipun terbuka tapi dianggapnya bukan potensial kimia yang konstan, misalkan apa, tekanan atau apa. Nanti menggunakan ensemble apa dan ensemble yang lain dan seterusnya. Akan tetapi untuk memudahkan, simpelnya kita yang akan sering kita tinjau dan akan banyak aplikasinya adalah 3 ensemble ini. Jadi nantinya yang perlu kita lakukan sebelum menggunakan konsep-konsep ensemble di dalam ini adalah mengidentifikasi terlebih dahulu sistemnya, apakah energi konstan, apakah bukan energi yang konstan tapi suhu yang konstan, apakah bukan cuma suhu tapi ternyata juga potensial kimia yang konstan dan seterusnya. Oke, mungkin itu dulu untuk bagian pengenalan ensemble ini. Kita lanjutkan di video berikutnya mengenai penggunaan masing-masing ensemble, alur penggunaannya dan lain sebagainya. Terima kasih.